Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marul Rafiq, NPM 2020 406403027, Prodi Bahasa Indonesia dan Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prikshewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan keterampilan berbahasa yang mencakup hubungan menyimak dan berbicara, hubungan menyimak dan membaca, hubungan berbicara dan membaca. Sebelum kita menuju materi, kita harus mengetahui apa itu menyimak. Pengertian menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Ada juga jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak berdasarkan sumber suara. A. Interpersonal listening atau menyimak intrapribadi. Yang B. Interpersonal listening atau menyimak antarpribadi. Yang kedua, menyimak berdasarkan bahasa simak. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, menyimak radio, televisi, percakapan orang, dan pengumuman. Menyimak ekstensif dibagi menjadi 4, yaitu menyimak sekunder, menyimak estetik, menyimak pasif, menyimak sosial. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketekunan, dan ketelitian sehingga menyimak memahami secara mendalam. Jenis menyimak seperti ini dibagi menjadi 6, yaitu menyimak kritis, menyimak interogatif, menyimak penyelidikan, menyimak kreatif, menyimak konsentratif, menyimak selektif. Yang ketiga, menyimak berdasarkan pada titik pandang aktivitas penyimak. Yang A, kegiatan menyimak bertaraf rendah. Yang kedua, menyimak bertaraf tinggi. Ada juga tujuan menyimak sebagai berikut. 1. Menyimak memperoleh atau mendapatkan fakta. Yang kedua, untuk mengevaluasi fakta. 3. Untuk menganalisis fakta. Yang keempat, untuk mendapatkan inspirasi. Yang kelima, untuk menghibur diri dan mendapatkan hiburan. Proses menyimak: 1. Mendengarkan, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Membaca adalah sebuah proses rekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks tulisan seperti informasi yang gagasan oleh penulis. Manfaat membaca: 1. Membuat otak berkembang. 2. Meningkatkan pengetahuan. 3. Menjadi pribadi yang lebih berpikir. Yang keempat, sebagai penghibur. Yang kelima, meningkatkan daya ingat. Berbicara adalah salah satu alat komunikasi yang berguna untuk mengutarakan pesan berupa ide, maksud, gagasan, isi hati, dan pikiran dengan menggunakan bahasa lisan sehingga pesan bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Materi. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan membaca. Yang A, ujaran atau speak. Biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara.
Yang B, kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh sang perangsang stimuli yang ditemuinya, misalnya kehidupan di desa dan kota. Dan kata-kata yang paling banyak memberikan bantuan atau pelayanan dalam penyampaian gagasan-gagasannya. Yang C, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan di masyarakat tempat hidup. Hal ini biasanya terjadi jelas dalam ucapan, intonasi, kosakata, dan pola-pola kalimatnya. D, anak yang lebih kecil dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit tinimbang kalimat-kalimat yang dapat diucapkan. E, meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula meningkatkan kualitas berbicara seseorang. F, bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu, maka sang anak akan tertolong jika dia mendengarkan serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari para guru, rekaman-rekaman yang bermutu, cerita-cerita yang bernilai tinggi, dan lainnya. G, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga atau visual aid akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik dari pihak penyimak. Umumnya sang anak mempergunakan bahasa yang didengar serta disimaknya. 2. Hubungan antara membaca dan menyimak antara lain: A, pengajaran serta petunjuk dalam membaca berikan sang guru melalui bahasa lisan, dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman penting sekali. B, menyimak merupakan metode utama bagi pelajaran lisan. Selama tahun-tahun bermulai di sekolah, perlu dicatat misalnya bahwa anak yang cacat membaca haruslah meneruskan pelajarannya di kelas yang lebih tinggi dengan lebih banyak melalui menyimak tinimbang membaca. C, walaupun menyimak pemahaman, listening comprehension lebih unggul daripada membaca pemahaman atau reading comprehension. Namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menyimpan, memakai, menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar. Oleh karena itu, pelajar membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajar itu baik. D, kosakata atau perbendaharaan kata menyimak yang sangat terbatas mempunyai kaitan dengan kesuksesan dalam belajar membaca secara baik. E, berbagi para pelajar yang lebih besar atau tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak atau reading vocabulary dan listening vocabulary sangat tinggi, mungkin 80% atau lebih. F, pembeda-bedaan atau diskriminasi pengedaran yang jelas sering kali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif dan mungkin merupakan suatu faktor pendukung atau tambahan dalam tindakan maupun dalam membaca atau port reading. G, menyimak turut membantu sang anak untuk menangkap ide utama yang disampaikan pembaca. Bagi pelajar yang lebih tinggi kelasnya, membaca lebih unggul daripada menyimak sesuatu yang mendadak dan memahami informasi lebih terperinci.
Hubungan antara pembicara dan membaca sebagai berikut. A. Penampilan membaca berbeda dengan kecakapan berbahasa lisan. B. Pola pelajaran ujaran dari tunaksara buta huruf dapat mengganggu pelajaran membaca pada seseorang anak. C. Pada perkembangan dan pertumbuhan usia pembaca memberikan kesadaran linguistik terhadap istilah-istilah baru serta menggunakan kata-kata yang sesuai. D. Kosakata khusus harus diajarkan langsung, artinya apabila terdapat istilah kosakata baru, hendaknya guru untuk mendampingi dan memberikan pengertian pemaknaan agar seperti yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.